Lisa selalu pulang melewati gang kecil di antara dua gedung bertingkat yang saling berdesakan. Bau logam dari pagar berkarat, aroma tanah lembab, dan sisa minyak goreng dari warung tepian trotoar bercampur menjadi wangi khas yang rumit, semacam parfum kota yang sepi. Pada jam-jam itu, langit sudah kelelahan memamerkan warna jingga. Ia beringsut ke biru tua yang retak-retak oleh sinar lampu jalan. Di tas belanja kertas coklat milik Lisa, ada sekerat roti tawar dan sekantong kecil ikan pindang. Ia tak pernah kehabisan alasan untuk membeli makanan lebih. Ia menatap gerbang rumahnya yang tinggi dan mengernyit. Dulu, pintu itu seperti mulut gua yang akan menelannya ke dalam hening. Kini, ada anggota keluarga yang menunggu di baliknya. Begitu kunci diputar, suara langkah kecil terdengar. Adam melompat duluan. Si orangnya besar yang perutnya makin bundar karena hobi gemil. Ola menyusul dengan elegan setengah malas, si hitam dengan mata hijau yang tajam. Dan di sudut, Zara duduk dengan sikap seorang ratu kecil, menjaga dua anaknya, Tami dan Oni, yang sedang bertengkar memperebutkan karet gelang. "Pelan-pelan kalian ini," gumam Lisa sambil tertawa. Ia meletakkan belanjaan di meja, membuka sekantong ikan dan suara mengeong pun meledak seperti kembang api. Lisa mencium ubun-ubun masing-masing. Itu kebiasaan barunya. Dulu ia membayangkan mengecup dahi bayi yang ditidurkannya. Sekarang ia mengecup dahi kucing-kucing yang dinina bubokan oleh dengkuran lembut. Di dinding ruang tamu tergantung foto yang sederhana. Lisa berdiri di balkon bersama Ardi, suaminya, pada suatu sore yang jauh. Keduanya tertawa, saling memeluk. Di kotak kayu kecil di bawah foto itu, ada kerah kain bergambar bulan sabit. Kerah kecil milik Luna. Lisa menunduk, menyentuhnya pelan. "Luna, aku pulang," bisiknya. Sejak Luna meninggal, nada suaranya di rumah berubah. Ia seperti berbicara kepada sesuatu yang tak terlihat, tetapi begitu dekat. Ada saat-saat di mana ia bersumpah mendengar langkah Luna di malam buta. Langkah ringan yang tak pernah memecah keheningan, justru menenangkan. Namun di sini hanya ada kenangan, mengendap seperti debu di cahaya. Ardi pulang agak larut malam itu. Ia menaruh helm di gantungan dekat pintu, melirik jam dinding dan berdaham. "Kamu belum tidur?" "Aku nungguin kamu," jawab Lisa. "Dan mereka juga." Ia menunjuk ke arah rombongan kucing yang kini berbaris seperti pasukan kecil menuntut keadilan. Keadilan berupa potongan ikan lagi. Ardi menepuk kepala Adam. "Hei, komandan." Mereka duduk berdua. Asap teh jahe yang hangat merayap pelan dari cangkir. Di TV, berita malam membacakan kabar-kabar tentang jalan berlubang, pejabat yang tertangkap kamera, dan gempa di utara yang syukurlah tak menimbulkan korban. Lisa menatap layar, tetapi pikirannya tak di sana. "Kamu ingat," kata Lisa akhirnya, "kalau kita pernah janji kalau rumah kita bakal ramai suara anak-anak?" Ardi diam sejenak. "Aku ingat. Kadang aku merasa bersalah, seperti aku penyebabnya. Sampai sekarang, walau kamu terus bilang kita baik-baik saja." Ardi menggeser kursi lebih dekat. "Aku tidak pernah menyalahkan kamu. Kita berdua melewati itu. Dan lihat sekarang, kita punya mereka." Ia menunjuk Tami yang sedang mengendap-endap mengejar buntutnya sendiri. "Kamu jadi ibu. Mungkin bukan seperti yang kita bayangkan dulu, tapi tetap ibu." Lisa tersenyum, wajahnya masih ditarik sedikit kesedihan yang setia. "Aku tahu. Hanya saja ada hari-hari di mana aku rindu sesuatu yang bahkan belum pernah kumiliki." Ardi mengangguk. Rindu itu wajar. Ia mengusap tangan Lisa. "Tapi, lihat kamu sekarang. Kamu hidup. Kamu mencintai. Kamu merawat. Rindumu mengejarimu menjadi rumah." Kata-kata itu seperti selimut tipis. Mereka tidak menghapus dingin, tetapi menahannya agar tak buru-buru menusuk tulang. Beberapa minggu kemudian, tepat di tengah malam,
Lisa terbangun oleh suara hujan yang menghantam genteng seperti tuts piano yang dipaksa marah. Dalam cahaya biru ponsel, ia melihat jam. 02.07. Ia turun dari ranjang pelan, tidak ingin membangunkan Ardi, dan melangkah ke ruang tamu. Ola bangun, menguap, lalu mengikuti dengan ogah-ogahan. Adam tak bergerak, terbentang seperti sosis kepanasan di karpet. Ketika Lisa membuka gorden, ia melihat bayangan di luar pagar. 2 bola mata kecil memantul. Hatinya langsung terasa diremas. Ia mengambil payung, berjalan ke teras. Hujan memantulkan lampu jalan, mengubah halaman menjadi cermin yang retak-retak. Di balik pagar, seekor kucing putih abu menatapnya, kurus dan basah, dengan telinga kanan robek. Di dekat kaki Lisa, ada kotak plastik di mana ia menyimpan pakan kucing untuk keadaan darurat. Kebiasaan yang dimulai sejak Luna muncul untuk pertama kalinya. "Hei sayang," katanya pelan. "Sini." Kucing itu ragu-ragu, tetapi bau pakan yang menyengat menembus rasa takut. Ia maju, 1 langkah, 2 langkah, lalu berhenti. Lisa tidak memaksa. Ia menaruh mangkok kecil di bawah kanopi, menyingkir pelan, dan menunggu. Hujan seperti lagu lama yang diulang-ulang, membuat waktu berjalan lebih lambat. Akhirnya, kucing itu makan. Pelan, serempak, seperti tidak percaya bahwa makanan bisa ada begitu saja di hadapannya. Ketika ia mengangkat kepala, Lisa melihat matanya. Bukan hanya lapar yang tinggal di sana, tetapi juga kelelahan yang panjang. "Kalau kamu mau," bisik Maya, "pagi nanti aku ajak kamu ke dalam." Ia menutup pagar kembali dan mengintip dari jendela. Kucing itu selesai makan, lalu meringkuk di bawah kursi teras, mencoba tidur di tengah bau hujan dan besi. Lisa mengambil selimut kecil, menghamparkannya di dekat kucing, dan kembali ke dalam. Ia menatap kerah kecil Luna dan berbisik, "Luna, aku butuh keberanianmu lagi." Pagi datang dengan malu-malu. Hujan menyisakan telaga-telaga kecil di halaman. Ketika Lisa membuka pintu, kucing putih abu masih ada di bawah kursi, selimut basah menempel di bulunya. Ia membuka mata lebar-lebar, siaga. Lisa jongkok, mengulurkan tangan dan menunggu. Saat jarak tinggal sejengkal, kucing itu mengeyong pendek, suara parau yang mengganti kata tolong. "Namamu Hujan," kata Maya tanpa pikir panjang. "Atau Gega dari gegas, karena kamu datangnya tiba-tiba." Ia tertawa kecil pada dirinya sendiri. Bagaimana kalau Gega? Kucing itu tidak peduli namanya apa, tetapi ia membiarkan Lisa menyentuh sedikit bulu di pipi, lalu membiarkan tangannya mengusap kepala. Itu cukup. Lisa menyiapkan kandang sementara di ruang cuci, menaruh pasir, air, dan pakan. Ia menjemput Gega dengan handuk tebal, perlahan. Gega bisa saja kabur, tapi entah kenapa ia hanya meringkuk pasrah seolah lelah melawan dunia. Di ruang cuci, ia meletakkannya di kandang dan menutup pintu, memberi ruang aman sebelum perkenalan dengan yang lain. "Selamat datang di rumah," kata Lisa. "Rumah kita tak mewah, tapi hangat." Ketika Ardi bangun dan melihat penghuni baru itu, ia hanya mengangkat alis. "Aku tak heran lagi." "Protes?" "Tidak, hanya ingin mengingatkan, kita butuh janji ke dokter hewan lagi." Lisa mengangguk. "Aku sudah kontak klinik Mutiara. Mereka telah menabung khusus untuk hal-hal semacam ini, dan kecil kesehatan kucing." Di luar, sinar matahari menetes di ujung dedaunan. Gega menatapnya seperti menatap sesuatu yang pertama kali terlihat. Di klinik Mutiara, ruangan murni putih dengan bau antiseptik yang kuat. Suara dengkuran mesin pendingin menyatu dengan detik-detik jam dinding yang kelelahan. Mutiara memeriksa Gega dengan tangan ringan dan mata teliti. "Dia dehidrasi, kurus dan ada luka di telinga," kata Mutiara. "Tapi yang membuat saya khawatir, paru-parunya terdengar tidak bersih. Kita perlu foto ronsen." Lisa memeluk tas yang kosong, tas kain yang tadi menjadi alat angkut darurat. Apa dia bisa sembuh?" "Bisa," kata Mutiara menatapnya. "Dengan perawatan telaten. Saya kenal kamu Maya, kamu sabar, itu hampir separuh obatnya." Kata-kata itu hangat, tetapi juga berat. Perawatan berarti biaya dan waktu. Namun di rumah itu, kesabaran adalah mata uang yang paling liquid.
Lisa memilikinya dalam jumlah yang bahkan dia sendiri tidak pernah duga. Setelah ronsen, Bu Tiara menjelaskan kemungkinan infeksi saluran pernafasan. Ada antibiotik, ada vitamin, ada inhalasi uap. Ada jadwal yang ketat, ada kekhawatiran yang tak mungkin dihapus, tetapi bisa dirapikan. Dia kuat, kata Bu Tiara sambil tersenyum tipis. Kucing jalanan jarang selemah yang kita kira. Mereka hanya butuh alasan untuk bertahan. Dalam perjalanan pulang, Lisa memeluk tas kain dengan hati-hati seakan memeluk rahim baru, bukan untuk melahirkan, tetapi untuk merawat. Di jendela mobil, kota bergerak mundur seperti film lama yang diputar terbalik mengantar mereka pulang. Rumah Lisa berubah menjadi rumah sakit kecil. Di meja makan ada kotak obat, sendok takar, termometer digital, dan catatan jadwal. Lisa menulis rapi. Jam 6 antibiotik, jam 12 inhalasi, jam 6 sore vitamin, jam 10 cek nafas. Di samping jadwal, ia menempelkan foto kecil Luna, bulan sabit di dahi yang selalu mengajarinya pelan-pelan. Gega belajar mempercayai. Mula-mula ia mendesis setiap kali Lisa mendekat membawa inhaler kecil buatan. Tetapi lama-kelamaan ia diam. Ia mengerjapkan mata seolah bertanya, "Ini akan menyakitkan?" Lisa membalas dengan pandangan yang sama lembut. "Ini akan menyelamatkan." Adam sesekali berdiri di depan kandang, menatapnya lama seperti penjaga pintu klub malam yang ragu apakah tamu ini pantas masuk. Ola lebih sinis, ia mengendus, mendengus, lalu pergi, pura-pura tak peduli. Zara mendekat dengan kewaspadaan seorang ibu. Sementara Tami dan Oni mengamati dari balik sofa, bak detektif cilik menyusun laporan. Malam-malam, ketika Ardi tertidur, Lisa duduk di lantai ruang cuci, bersandar pada mesin cuci yang dingin dan menceritakan kisah-kisah kecil kepada Gega. Tentang Luna yang datang pada hari hujan, tentang Adam yang dulunya pemalu, tentang Olah yang memutuskan mencintai dengan caranya sendiri, tentang Zara yang tidak pernah makan sebelum anak-anaknya kenyang. "Kalau kamu mau, kamu bisa bertahan. Aku akan jadi ibumu. Aku tidak sempurna, tapi aku akan belajar." Gega tidak mengerti kata-kata, tapi ia mengerti janji yang dijahit di antara kata-kata itu. Perlahan, napasnya lebih teratur. Saat Lisa menutup lampu, dengkuran halus terdengar. Suara mesin kecil yang menawarkan keamanan. Setahun sejak Luna pergi, Lisa menyiapkan upacara kecil. Di kotak kayu tempat kerah Luna disimpan, ia letakkan bunga melati dan selembar kertas yang ditulis tangan. Di halaman, ia menyalakan lilin di bawah pot sirih gading. Ardi menatap dari ambang pintu. "Kamu yakin?" "Sangat," kata Lisa. "Aku ingin mengucap terima kasih." Mereka berdiri berdua. Kucing-kucing, Adam, Ola, Zara, Tami, Oni, dan Gega bertebaran seperti bintang yang memutuskan menjadi makhluk hidup. Lisa membaca pelan surat itu. "Luna sayang, terima kasih karena datang pada hari hujan. Terima kasih karena mengajariku arti menjadi rumah. Bahwa rumah bukan dinding, tetapi ada pada cara kita menatap, memegang, menunggu, dan memaafkan. Maaf karena aku masih menangis. Maaf karena aku tidak bisa melepaskanmu tanpa memanggil namamu pelan di malam-malam tertentu. Aku ingin kamu tahu, kalau kita bertambah, kamu akan suka pada Gega. Telinganya robek, tapi hatinya utuh. Kamu akan tertawa melihat Adam yang malas dan Ola yang sok tak peduli. Kamu akan bangga pada Zara yang sabar, Tamu yang penasaran, dan Oni yang kenakalannya seperti sinar matahari pagi. Aku tidak tahu surga seperti apa untuk kucing, tapi kuharap ada jendela besar bagi kalian menatap kami. Jika ada, pandanglah kami sebentar, aku akan pandang balik. Ibumu, Lisa." Air mata jatuh, bukan deras, melainkan rangkai. Ardi menggenggam tangan Lisa. "Kamu hebat.
Aku belajar dari mereka, jawab Lisa. Di lilin yang kecil, nyala bergetar oleh angin, tidak padam, hanya bergetar. Suatu pagi Lisa membawa papan kayu dari pasar loak. Ia mengecatnya putih, menulis dengan spidol hitam, air dan pakan untuk kucing jalanan. Silahkan. Papan kecil itu dipasang di pagar. Di bawahnya, Lisa menaruh wadah air bersih dan mangkuk pakan. Ia mengganti setiap hari, kadang 2 kali ketika mangkuk menjadi kosong sebelum siang. Tetangga-tetangga memperhatikan. Ada yang tersenyum, ada yang berkomentar datar. Ada yang menyarankan agar jangan mengundang masalah. Lisa mengangguk dan tetap melakukannya. Masalah baginya adalah hari tanpa berkasih. Seekor kucing lapar bukan masalah. Itu undangan untuk berbuat sesuatu. Beberapa kucing jalanan datang dan pergi. Ada si belang 3 yang hanya datang saat malam. Si abu-abu yang suka mendorong mangkuk sampai jatuh. Dan si kecil belang koklat yang selalu berhenti sejenak menatap Lisa seolah ingin menghafal wajahnya. Rumah itu menjadi stasiun transit kebaikan. Tidak semua yang lewat akan tinggal, tetapi semua yang lewat akan merasakan bahwa dunia tak selalu menutup pintu. Ardi menyeduh kopi dan menonton dari teras. Kamu tahu, sekarang rumah kita bukan rumah yang sunyi. Bahkan halaman kita pun tak pernah sendirian. Lisa mengangguk. Begitu caraku berterima kasih pada Luna. Sejak papan itu dipasang, ada ketukan-ketukan kecil di pagar. Anak-anak membawa kucing yang terluka. Ibu-ibu bertanya tentang steril. Bapak-bapak yang semula hanya mengomel, lalu diam-diam ikut menaruh sisa lauk bersih. Perlahan, kepedulian menular. Seperti dengkur yang membuat orang ingin ikut memejamkan mata. Tak ada kisah tanpa badai yang menguji. Musim hujan datang lagi, lebih galak dari biasanya. Atap tetangga di ujung jalan terbawa angin. Listrik padam beberapa jam sehari. Pada suatu sore, ketika hujan turun seperti tirai tebal, Gaga batuk. Mula-mula batuk kecil, lalu panjang. Napasnya berat, matanya berair. Lisa panik, ketakutan lama merayap keluar. Ia membawa Gaga ke klinik dengan jas hujan yang basah, helm yang berembun. Butiara sudah menunggu, memeriksa, memberi obat, menyuruh rawat inap sehari. Lisa ingin tinggal, tetapi klinik kecil itu tidak memiliki ruang inap untuk pemilik. Ia pulang bersama Ardi, meninggalkan Gaga di balik pintu kaca yang dipenuhi stiker kucing tersenyum. Malam terasa lebih panjang. Semua yang ditinggal akan mengatakan hal yang sama. Lisa duduk di ruang tamu, menatap hujan yang tertahan di kaca. Adam mendekat, menyentuh lututnya dengan kepala. Ola duduk di ambang jendela seperti patung. Matanya memantulkan rumah yang bergoyang-goyang oleh cahaya mobil yang lewat. Zara memeluk Tami dan Oni dengan ekor. Seolah-olah mengatakan, kami di sini. Bertahan Gaga, kata Lisa, suaranya serak. Jangan pergi seperti Luna. Ketika telepon berdering menjelang fajar, jantung Lisa hampir gagal. Tapi suara di seberang tenang. Gaga stabil, perlu terapi beberapa hari, tapi akan kembali. Lisa menangis. Tangisannya bukan karena kehilangan, melainkan karena diizinkan mempertahankan. Terima kasih, katanya berkali-kali pada suara di seberang, pada Tuhan, pada hujan yang akhirnya melunak. Gaga kembali ke rumah dengan tubuh lebih ringkih, tetapi mata lebih hidup. Di dahi kirinya ada bekas luka tipis seperti garis seru. Tami dan Ola berjalan di belakangnya seperti pengawal kecil yang ingin memastikan dunia tidak berlaku kejam lagi.
Adam, dengan kemurah hatian orang baik yang malas, memberinya tempat tidur yang empuk di dekat jendela. Lisa duduk di lantai, menampar-nampar pelan bantal. "Hei Gega!" Kucing itu menatapnya. Lisa menyentuh kerah kecil berwarna biru yang baru ia beli. Di kerah itu ada gantungan berbentuk bulan sabit. "Aku tahu kamu bukan Luna," katanya. "Kamu Gega. Tetapi Luna Kasakan senang berbagi bulan denganmu." Ardi memotret momen itu. Foto tersebut, Lisa dengan Gega di pangkuan, kerah biru berbulan, nantinya akan menjadi foto yang sering dilihat Lisa saat malam-malam sulit. Malam-malam ketika dunia menanyakan kembali mengapa kamu tak punya anak. Dengan cara yang halus tapi menyakitkan. "Kita memberi nama untuk mengikat," kata Lisa suatu kali pada Ardi. "Bukan untuk menguasai, tapi untuk mengingatkan diri bahwa kita punya tanggung jawab." Ardi menarik Lisa ke dalam pelukan. "Dan kamu memakainya dengan baik." Lisa memutuskan membuat taman kecil di balkon. Pot kemangi, sirih gading, lidah mertua, juga bunga pukul 4 yang bandal. Di antara pot, ia menempatkan rakai rendah sebagai ruang tempurung kucing, tempat mereka meringkuk mengamati burung-burung yang berani mampir ke antena. Ketika angin kering lewat, daun-daun bergesek. Tami dan Oni memandanginya. Mata mereka menyimak bahasa yang belum mereka mengerti. Ola, meski sok tak peduli, duduk paling depan. Ia tidak mau ketinggalan apapun. Adam tidur. Lisa duduk di tikar pandan, memegang buku. Bukan buku serius, sekumpulan puisi ringan yang gampang ditutup bila ada seseorang tiba-tiba butuh sesuatu. Di halaman itu, di bawah langit yang kerap pucat, ia belajar bahwa menjadi ibu tidak harus diukur dalam nama keluarga dan akte kelahiran. Kadang, menjadi ibu adalah menatap sesuatu yang rapuh dan berkata, "Aku di sini. Aku menunggu. Aku belajar." Ia menulis di buku catatannya, "Luna adalah gerbang. Ola adalah bayang-bayang yang membuat cahaya terlihat. Adam adalah hangat yang membuat bantal menua. Zara adalah bel siswa pulang. Tami dan Oni adalah pertanyaan yang menyenangkan. Giga adalah tanda seru setelah badai." Suatu sore, ada ketukan tergesa di pagar. Seorang gadis kecil memeluk kardus yang gerah. "Bu, ini kami nemu di selokan," katanya sambil menahan tangis. "Ibu saya bilang mungkin Ibu Lisa bisa nolong." Di dalam kardus ada anak kucing kurus. Matanya masih lengket oleh sisa infeksi. Napasnya lambat. Tubuhnya hangat seperti batu kecil yang menahan matahari. Lisa mengangguk. Menoleh sebentar ke Ardi yang datang dari dapur membawa gelas. "Kita bisa?" tanya Ardi. "Kita coba," jawab Lisa. "Kalau tidak bisa, setidaknya kita memastikan dia tidak kesepian." Gadis itu, namanya Rara, menatap Lisa seperti menatap langit yang tiba-tiba membuka. "Terima kasih, Bu." Ada harapan di mata anak-anak yang percaya orang dewasa bisa memperbaiki apa saja. Lisa tidak mau menghancurkan harapan itu, juga tidak mau berjanji sesuatu yang mustahil. Ia membawa anak kucing itu ke klinik. Bu Tiara sibuk, tetapi mata lembutnya tetap ada. Ada infus kecil, ada obat tetes, ada jangka waktu yang mereka tidak kuasai. Anak kucing itu bertahan 2 hari, lalu pergi di pagi yang sangat lembut. Rara datang dengan seikat bunga kertas yang diikat karet gelang. Mereka menanam bunga kecil di dekat pagar. Lisa berjongkok memegang bahu Rara. "Terima kasih karena kamu membawa dia ke tempat di mana dia bisa dicintai," katanya. Rara menangis dan memeluk Lisa sejenak, lalu pulang. Lisa menatap papan kayu di pagar. "Air dan pakan untuk kucing jalanan, silahkan." Ia menambahkan dengan spidol. "Dan tempat sedikit untuk duka yang tak sempat disebutkan." Pada suatu malam yang tenang,
Ardi membalik halaman buku yang sudah dilipat-lipat sudutnya. "Kamu pernah kepikiran adopsi?" Tanyanya mendadak. "Bukan adopsi kucing. Anak." Lisa menghela napas. "Pernah. Sering. Lalu aku takut pada hal-hal yang bahkan belum terjadi. Takut ditolak, takut tidak cukup. Takut juga tanda kamu serius," kata Ardi pelan. Lisa menatap langit-langit. "Aku belajar mencintai tanpa jaminan, Ra. Tapi untuk ini, mungkin aku butuh sedikit jaminan. Setidaknya jaminan bahwa aku bisa melepas jika harus." Ardi diam. Milo melompat ke pangkuannya, memaksa percakapan jeda. "Kita tidak perlu memutuskan sekarang," lanjut Ardi akhirnya. "Yang ingin ku bilang, apapun itu, aku bersama kamu." "Bersama ya?" Lisa tersenyum samar. "Seperti kita bersama saat menunggu hasil tes yang selalu negatif." Ardi tertawa kecut. "Yah, seperti itu." Malam itu, mereka tidak memutuskan apa-apa. Mereka hanya saling bersandar, membiarkan pertanyaan menggantung seperti baju basah yang harus dikeringkan oleh angin waktu. Kehidupan lalu kembali ke ritme yang dia kenal. Pagi memberi makan, siang menjemur bantal, sore menyapu bulu-bulu yang berkejaran dengan angin, malam memeriksa mata dan telinga. Lisa belajar mencintai hari biasa. Hari ketika tidak ada yang luar biasa terjadi, kecuali seseorang tertawa lebih keras atau kucing-kucing tidur berjejal seperti kalimat tanpa tanda baca. Pada hari-hari seperti ini, Lisa suka mengingat peta kecil di kepalanya. Pasar dekat jembatan, tempat ia membeli ikan murah yang segar, warung kelontong yang menjual susu kental manis, Adam menyukai bau kalengnya, klinik Butiara sekitar 15 menit naik motor, toko lowak tempat ia menemukan petik kayu yang kini menyimpan kerah lunak. Peta itu lebih kecil dari dunia, tapi cukup untuk hidup. Ia menjahit sarung bantal bermotif bulan bintang. Ia menulis di buku catatannya hal-hal kecil yang sering tak dianggap penting. Tami berhasil memanjat rak paling atas. Gega hari ini mau makan 2 porsi. Zara menolak tidur sebelum memeriksa balkon. Ola pura-pura cuek, padahal tidur di sebelahku. Ada mendengkur paling keras, seperti mesin kapal yang sekarat. Kebahagiaan, pikir Lisa, bukan satu gunung besar. Ia lebih mirip pasir halus yang harus dikumpulkan setiap hari. Lisa menghitung-hitung, menebak kapan kira-kira pertama kali Luna masuk rumah. Ia memutuskan tanggal itu sebagai ulang tahun keluarga, hari ketika rumah berubah. Ia tidak tahu apakah itu akurat, tapi perayaan tidak menuntut akurasi. Yang penting niat. Ia menyiapkan kue khusus kucing, campuran daging kukus, wortel, dan sedikit nasi. Dibentuk bundar di piring. Ia menaruh lilin kecil, tidak dinyalakan tentu saja, terlalu berbahaya untuk kumis penasaran. Ardi pulang membawa 2 es krim, 1 untuknya dan 1 untuk Lisa. Mereka bernyanyi pelan lagu ulang tahun yang menertawakan dirinya sendiri. Tami mencoba mencolek kue sebelum waktunya. Adam sudah siap dengan posisi makan paling strategis. Ola dengan gaya kritikus kuliner menatap dari kejauhan sampai akhirnya mendekat juga. "Selamat ulang tahun keluarga," kata Lisa. "Terima kasih karena membuat rumah ini tak lagi sunyi." Ardi mengangkat cangkir es krimnya. "Untuk Luna," katanya. "Untuk Luna," sahut Lisa. "Dan untuk semua yang datang setelahnya," ia tambahkan dalam hati. Suatu malam, saat listrik padam dan hanya ada cahaya lilin di meja makan, Lisa menulis surat untuk dirinya sendiri 5 tahun ke depan. Ia menulis di kertas polos tinta hitam. "Lisa yang akan datang, apakah kamu masih memberi makan kucing-kucing di pagar? Apakah Tami masih, entah kenapa, suka mengejar ekornya sendiri? Apakah Gega sudah berani tidur tanpa menoleh ke pintu setiap suara menggedor? Apakah kamu masih mengingat wajah Rara ketika memelukmu? Apakah kamu ingat bagaimanamu menahan napas di klinik saat menunggu kabar? Aku berharap kamu tetap memilih hari-hari biasa.
Memilih yang kecil yang tidak tampak, memilih membuka pintu meski tahu membersihkan jejak kaki akan melelahkan. Kamu mungkin tidak menjadi ibu seperti definisi umum. Tidak apa. Kamu menjadi ibu sesuai bentukmu sendiri. Kamu memeluk dengan tangan 2 dan 6 tubuh berbulu yang bergiliran meminta pangkuan. Kamu mematikan TV agar bisa mendengar dengkur. Kamu menolak logika dunia bahwa cinta harus dicatat di akta. Kamu menuliskannya di kebiasaan. Jika kamu lelah, jadikan ingatan tentang Luna sebagai tempat duduk. Duduklah. Napas. Nanti kamu berdiri lagi. Lisa yang sekarang, ia melipat surat itu, menyimpannya di kotak kayu gerah Luna, supaya ia ingat dari mana semua ini dimulai. Waktu bergeser tanpa usaha, seperti kursi roda yang didorong di lantai marmer. Beberapa bulan setelah Gega pulih benar, Ardi suatu sore membawa berita. Temannya di kantor, pasangan muda, baru saja mendaftar untuk menjadi orang tua asuh sementara atau foster bagi anak-anak yang menunggu legalitas adopsi. Mereka butuh dukungan sukarelawan, membaca buku, menemani belajar, menghantar ke klinik sehat. Bukan menjadi orang tua penuh, tetapi menjadi sesuatu seperti paman tante sementara. Kamu tertarik? Tanya Ardi. Matanya hati-hati. Lisa menatap tangan Ardi, jari-jarinya, garis-garis halus di situ. Ia menatap kucing-kucing yang pada saat itu kebetulan sedang terlelap setelah makan besar. Ia menatap papan kayu di pagar, spidol yang hampir kering, rak obat kucing, pot sirih gading di balkon. Lalu ia menatap lagi Ardi. Aku takut, katanya jujur. Tapi aku juga penasaran. Kita mulai pelan-pelan, kata Ardi. Lisa mengangguk. Seperti kita selalu lakukan. Mereka mendaftar. Pelatihan singkat dilakukan di aula kecil. Bangku plastik, proyektor tua, ada relawan lain, ada cerita-cerita yang sulit, ada air mata yang tidak malu keluar, ada tawa yang tidak takut pecah. Lisa pulang dengan kepala penuh catatan dan hati yang anehnya lebih ringan. Tidak lama, mereka dipasangkan dengan seorang anak perempuan bernama Tisa, usia 8 tahun, yang sedang menunggu proses panjang. Tisa datang setiap Sabtu sore selama 2 jam. Ia pendiam, memegang buku gambar kemana-mana. Pada kunjungan kedua, Adam tiba-tiba memutuskan tidur di sampingnya. Tisa mengelus pelan, tanpa suara. Pada kunjungan ketiga, Tisa menggambar kucing oranye besar dengan mahkota kecil. Namanya Adam Raja, katanya pelan. Lisa tertawa. Cocok sekali. Tisa menatap Lisa. Boleh aku datang lagi minggu depan? Boleh, kata Lisa. Rumah ini terbuka. Di momen itu, Lisa merasa ada sesuatu yang mengisi celah dalam dirinya. Bukan menutup rapat, tetapi menumbuhkan bunga di sekitarnya. Tak semua hari bersama Tisa mudah. Ada hari ketika Tisa marah pada hal-hal yang tidak dapat disebutkan. Ada hari ketika ia bersembunyi di bawah meja menolak bicara. Lisa belajar duduk di lantai, menunggu, sama seperti ia menunggu Gega mempercayai inhaler. Cinta, ia sadar, tumbuh di keheningan yang tidak mendesak. Kucing-kucing ternyata durudame yang hebat. Tami dan Oni mengubah kemarahan menjadi permainan. Ola menjadi penjaga jarak yang membuat Tisa merasa aman. Adam tentu saja tetap menjadi bantal berjalan. Lisa mengajar Tisa cara memotong pakan dengan hati-hati. Seperti ini, kata Lisa, memegang tangan Tisa. Pelan, jangan takut. Pada Sabtu yang ke-100, Tisa datang membawa selembar kertas besar. Di sana, ada gambar rumah dengan banyak jendela. Di setiap jendela, seekor kucing melongok. Di depan pintu, ada gambar seorang perempuan berambut diikat tersenyum. Ini ibu kucing, kata Tisa. Namamu tidak jelas di sini, tapi begitu. Ibu kucing ya? Lisa tersenyum dengan mata basah. Aku mau. Ardi memotret mereka berdua.
Foto itu menempati dinding di sebelah foto balkon. Sebuah legenda baru di rumah itu. Malam-malam saat semua tidur, Lisa keliling rumah. Ia mengecek air di mangkuk, menutup jendela yang lupa, memperbaiki selimut yang ditendang. Dalam diam itu, ia berdoa, doa pendek yang berjalan kaki, bukan doa panjang yang mengendarai pidato. Tuhan, jagalah mereka, katanya. Jagalah aku yang kadang bodoh, jagalah Ardi yang sabar, jagalah Tisa yang sedang belajar percaya pada masa depan. Jagalah semua yang datang ke pagar, dan, kalau boleh, sampaikan salamku pada Luna. Di lemari, kerah bulan sabit berkilau pelan, bukan karena cahaya, tetapi karena ingatan yang memantulkannya. Suatu hari yang sangat biasa, bahkan terlalu biasa untuk diceritakan, Lisa menyapu halaman. Rumput basah oleh embun. Matahari belum tinggi, tetapi cukup untuk membuat bayangan Zara menjadi panjang. Tisa datang lebih awal, memeluk catatan gambarnya. Ardi menaruh 2 cangkir teh di meja. Adam untang di tangga. Ola menyerah untuk pura-pura cuek, lalu duduk tepat di tengah tikar, seolah menyatakan hak milik. Lisa berhenti sejenak, menatap semuanya, rumah, pagar, papan kayu, pot, tikar, kain pel, cangkir, kucing, anak, suami, dirinya sendiri. Ia memikirkan kata tidak bisa. 2 kata yang dulu menghancurkannya. 2 kata yang membuat dunia menutup gorden. Kini, 2 kata itu tak lagi tajam. Mereka seperti batu kali yang lama-lama menjadi halus oleh air. Mereka bahkan menjadi sejenis tepi yang menuntunnya berjalan. Lisa menatap langit. "Terima kasih," katanya tanpa suara. Bukan untuk big miracle yang mengubah dunia, tetapi untuk miracle kecil yang membuat dunia terasa bisa dihuni. "Bu," panggil Tisa, suaranya masih ragu-ragu memanggil Bu kepada Lisa. Sebutan yang pelan-pelan ia pelajari. "Boleh aku kasih nama bunga baru di balkon?" "Boleh," jawab Lisa. "Mau dinamai apa?" Tisa mengangkat bahu. "Bunga Luna." Lisa mengangguk. Ada rasa hangat yang meledak halus di dada. "Bagus sekali." Mereka naik ke balkon menanam bibit kecil di pot kosong. Lisa mengajari Tisa menekal tanah pelan, memasukkan air dengan sabar, menunggu air meresap. Tami dan Oni berlari kecil, mengejar bayangan tangan sesuai pergerakan matahari. Gega tidur dengan dagu di ambang jendela, puas oleh rutinitas yang akhirnya aman. "Kapan bunganya mekar?" tanya Tisa. "Tidak cepat, tapi dia akan mekar pada waktunya." Tisa mengangguk, menerima jawaban yang sama yang dunia berikan padanya untuk begitu banyak hal. Orang-orang sering mengira rumah adalah benda, alamat, pagar, kunci. Bagi Lisa, rumah adalah kata kerja. Ia adalah membuka, menunggu, mengajari, memaklumi, mengganti air, membersihkan pasir, menggulung tikar, mengambil nafas lagi, memaafkan diri, memulai ulang. Malam itu sebelum tidur, Lisa menulis 1 kalimat di buku catatan. Kalau dunia tak memberimu apa yang kau minta, mungkin ia mengajarimu cara menjadi pemberi bagi orang lain. Ia menutup buku, menatap Ardi yang sudah terlelap. Di kaki rancang, ada mendengkur, entah memimpikan apa. Ola berpura-pura tidak di sana, tetapi ekornya sesekali bergerak. Zara, Tami, dan Oni tidak berkerumun. Gega memilih pojok yang dekat pintu, kebiasaan lama yang pelan-pelan memudar. Lisa mematikan lampu. Dalam gelap yang tak menakutkan lagi, ia berbisik. "Selamat malam Luna, selamat malam semuanya. Terima kasih sudah menjadikan aku ibu.
Dan seperti itu rumah sunyi yang dulu menakutkan berubah menjadi hati yang terisi, bukan penuh sesak oleh kepastian, melainkan lega oleh kasih yang bertumbuh sabar. Tidak ada akhir yang mengejutkan, tidak ada klimaks yang gemuruh, hanya hari-hari yang dirakit, satu demi satu, sampai menjadi jembatan yang kuat. Di atas jembatan itu, Lisa berjalan perlahan bersama Ardi, Tisa, dan sekumpulan kucing yang setia, menuju pagi yang selalu baru.